بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita mengenali akan kedudukan-kedudukan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, di mana buku panduan Kitabun Nahwi ini kita akan mempelajari di dalamnya bagaimana kedudukan-kedudukan sebuah kata dalam bahasa Arab. Kapan kata tersebut dibaca dhammah atau marfu', atau kapan kata tersebut dibaca fathah atau mansub, dan kapan dibaca majrur atau kasrah, dan juga kapan dibaca majzum atau sukun. Di sini kita akan membahas pelajaran tersebut. Baik. Adapun pertemuan yang pertama ini kita akan memasuki judul, yaitu dengan judul Al-Jumlatu Al-Mufidah. Ya, Al-Jumlah Al-Mufidah maknanya adalah kalimat yang sempurna. Apa itu kalimat yang sempurna? Kalimat sempurna adalah sebuah kalimat yang mana seseorang ketika diajak bicara dia paham apa yang kita bicarakan atau apa yang kita inginkan. Misalkan saya mengatakan Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi ke masjid. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena seseorang mengetahui bahwasanya Muhammad pergi ke masjid. Tapi kalau saya mengatakan Muhammad pergi, pasti orang yang kita ajak bicara itu akan bertanya, Muhammad pergi kemana? Ya, pasti akan muncul pertanyaan, pergi kemana? Ya, maka kita sempurnakan Muhammad pergi ke masjid. Ya, taib. Inilah pembahasan yang akan kita bahas, yaitu al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Taib. Di dalam bahasa Arab memiliki aturan-aturan kapan kalimat tersebut dikatakan kalimat yang sempurna. Taib. Kita akan langsung masuk kepada pembelajaran intinya, yaitu yang ada di buku teman-teman. Taib. Al-jumlatu al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Al-amsilatu, contoh-contoh kalimat sempurna. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Asy-syamsu thali'atun. Matahari tersebut terbit. Syamma 'aliyun wardatan. Ali telah mencium bunga. Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad telah memetik bunga. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ikan tersebut hidup di dalam air. Yaksurun nakhilu fi Misra. Pohon kurma banyak terdapat di Mesir. Baik. Al-bustanu jamilun, ini adalah kalimat yang sempurna. Kenapa?
karena ia bisa dipahami maknanya. Asy-syamsu thali'atun, ya, matahari tersebut terbit, ya. Apa yang terbit? Matahari. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang yang kita ajak bicara, maka ia paham maknanya. Maka inilah yang dikatakan dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Kita masuk kepada al-bahsu, pembahasan al-jumlah al-mufidah. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Nah, apabila kita mengamati susunan yang pertama, yaitu maksudnya kalimat yang pertama tadi, yaitu al-bustanu jamilun, yatarakkabu min kalimatain, ia terdiri dari dua kata. Apa kata dua itu? Atau apa dua kata itu? Yaitu al-bustanu jamilun atau juga asy-syamsu thali'atun, ya. Dia tersusun dari dua kata. Ihdahuma al-bustanu, salah satu dari keduanya yaitu kata al-bustan, yaitu kata kebun. Wasaniyatu, dan kata yang kedua yaitu jamilun, yaitu indah. Fa idza akhadna al-kalimat al-ula wahdaha wa hiya al-bustanu lam nafham illa ma'na mufradan la yakfi litakhatub. Baik. Apabila kita mengambil kata yang pertama wahdaha, yaitu yang tadi kata pertama saja yaitu al-bustan, lam nafham illa ma'na mufradan, maka kita tidak akan memahami maknanya secara sempurna kecuali kita memahami maknanya yaitu satu kata saja, yaitu kata kebun. Baik. La nafham illa ma'na mufradan, ya, kita tidak paham kecuali makna katanya tersebut saja. La yakfi li takhatub, ya. Maka orang yang diajak bicara tersebut tidak akan merasakan kepuasan. Kenapa? Karena ia akan bertanya-tanya, kebun itu kenapa? Ya, baik. Misalkan nih, saya mengatakan kepada teman-teman, ketika saya bertemu sama teman-teman, tiba-tiba saya mengatakan, Muhammad, kebun. Pasti Muhammad akan bertanya, kebun itu kenapa? Apakah kebun itu rusak? Kebun itu bagus? Kebun itu sedang terjadi apa-apa? Ya, maka kata al-bustan saja ketika kita menyebutkannya, maka belum dikatakan kalimat yang sempurna. Wa kadzalika al-halu idza akhadna al-kalimat as-saniyah wahdaha wa ya jamilun. Baik. Dan begitu juga kata yang kedua yaitu kata jamilun. Apabila kita mengambil kata jamilun saja, tidak menggandengkannya dengan kata al-bustan, maka orang yang diajak bicara tersebut tidak akan paham juga. Misalkan nih, saya mengatakan Hasan jamil. Hasan jamil. Hasan indah. Maksudnya apa yang indah? Pasti si Hasan akan bertanya, ya. Bertanya-tanya, apa yang indah? Apakah yang indah itu masjid? Apakah yang indah itu rumah dan lain sebagainya? Ya, dia pasti akan bertanya. Taib. Kita kembali kepada pengarang bukunya. Di sini kita lihat, walakinna, akan tetapi idza dhamamna ihda al-kalimatain ila al-ukhra ala nahwi alladhi fi tarkib. Nah, apabila kalau kita menggabungkan dua kata tersebut, ya, menjadi satu, ala nahwi alladhi fi tarkib, sebagaimana pada susunan yang pertama, wa qulna al-bustanu jamilun, yang katanya tersebut yaitu al-bustanu jamilun, kebun itu indah, fahimna ma'na kamilan, maka kita memahami maknanya secara sempurna. Taib. Wastafatna faidatan tamatan, dan kita mampu, atau orang yang diajak bicara itu mampu memahami makna yang kita bicarakan. Contohnya tadi saya berbicara dengan Muhammad. Saya mengatakan, Muhammad, kebun itu indah. Maka Muhammad akan memahami apa yang saya ucapkan.
bahwasanya saya sedang membicarakan kebun itu indah. Namun kalau saya mengatakan Muhammad kebun, Muhammad pasti bingung, kebunnya kenapa? Ya, atau mungkin saya mengatakan Muhammad indah, Muhammad akan mengatakan apa yang indah? Ya, taib. Maka kalau kita menggabungkan al-bustanu jamilun, kebun itu indah, maka makna tersebut bisa dipahami oleh Muhammad. Maka inilah yang dikatakan dengan kalimat yang sempurna. Taib. Kita lihat di sini, wastafatna faidatan tamatan, maka kita akan mendapatkan makna itu secara sempurna, yaitu maknanya itu tersusun yang bisa dipahami. Wa qulna wa ya ittisafu al-bustanu bil jamal, nah yaitu mensifati kebun itu indah. Misalkan tadi saya mengatakan kebun indah, maka saya mensifati kebun itu dengan kata indah, sehingga sempurnalah makna yang saya bicarakan, menjelaskan bahwasanya sifat kebun itu bagus. Baik. Kita lanjut. Walidalik yusamma hada tarkibu jumlatan mufidah. Oleh karenanya susunan tersebut, ya, yaitu susunan al-bustanu jamilun, dikatakan dengan al-jumlah mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Baik. Kita lihat di sini. Baik. Wa kullu wahidatin minal kalimatain ta'udu juz'an min hadhil jumlah. Itu maksudnya adalah setiap kalimat yang diinginkan maknanya sempurna, yaitu ia harus bisa dipahami, ya, dan ia biasanya tersusun dari beberapa kata. Baik. Wa bihadza nara anna al-kalimata wahdaha la takfi fi at-takhattub. Dan oleh karenanya kalau kita melihat ketika seseorang mengucapkan hanya satu kata saja, maka belum dikatakan kalimat yang sempurna. Wa annahu la budda min kalimatain, maka minimalnya kalimat sempurna itu, ya, ia dikatakan kalimat yang sempurna, minimalnya dia tersusun dari dua kata. Kayak tadi kan al-bustanu jamilun, dia tersusun dari dua kata. Kata al-bustan sama kata jamil. Baik. Faksar, dua atau lebih, hatta yastafidal insan faidatan tamatan, sehingga seorang yang diajak bicara itu paham makna yang kita bicarakan. Baik. Tadi kita katakan apa? Bahwasanya kalimat sempurna itu minimalnya tersusun dari dua kata. Baik. Akan tetapi kita lihat di sini, wa amma nahwu, adapun contoh kum, ijlis, takallam, mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatub. Baik. Adapun kata kum, bangunlah, ijlis, duduklah, takallam, berbicaralah, mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun, bahwasanya dia nampak terlihat tersusun dari satu kata, kafiyatun fit takhatub, dan orang yang diajak bicara itu memahami maknanya secara sempurna. Baik. Falaisa fil haqiqah bi kalimatin wahidah, akan tetapi ingat, hakikatnya kalimat atau kata kum ini, ijlis, duduklah ini, takallam, berbicaralah ini, bukanlah tersusun dari satu kata, namun pada hakikatnya dia tersusun dari dua kata. Baik. Akan tetapi katanya itu tidak disebutkan. Apa katanya? Yaitu kata anta. Baik. Kita lihat di sini. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain,
akan tetapi sebenarnya ia tersusun dari dua kata. Ihdahuma malfuzah wa hiya kum. Salah satunya ia diucapkan, nampak terlihat diucapkan. Masalan, wal ukhra ghairu malfuzah wa hiya anta. Dan yang satu tidak diucapkan. Allati yafhumha as-sami' minal kalami wa illam yuntaq biha. Walaupun kita tidak mengucapkannya, tetapi seorang mukhatab as-sami', orang yang mendengarkan kita, paham makna yang kita inginkan. Apa kata itu? Pertanyaannya, apa kata itu? Kata itu adalah kata fi'il amr atau kata perintah. Ya, ini maksudnya satu kata. Misalkan saya mengatakan kepada Muhammad, Muhammad duduklah. Ya, atau Muhammad makanlah. Saya mengucapkan kan satu kata. Tetapi Muhammad paham makna yang saya inginkan. Ya. Tetapi hakikatnya dia bukan tersusun dari satu kata, tetapi dua kata. Apa kata yang tidak diucapkan itu? Yaitu kata anta, kata dhamir. Saya mengatakan Muhammad yang kalau kita sebutkan seperti ini ya, yang kalau kita sebutkan kata yang dua itu, qul anta, makanlah kamu. Ya, makanlah kamu. Nah, kata kamu ini itu adalah kalimat yang tidak diucapkan. Ini khusus untuk fi'il amr. Fi'il amr itu maksudnya kata perintah. Kalau kata perintah cukup dipakai satu kata, orang sudah memahaminya dengan kata jumlah mufidah. Tetapi kalau selain kata perintah, maka ia minimal harus tersusun dari dua kata. Kesimpulannya, al-qaidah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlah mufidah wa yusamma aidan kalaman. Susunan yang memberikan makna sempurna ya dikatakan dengan kalimat yang sempurna ya, atau jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman. Nah, dan kadang kalimat sempurna ini, jumlah mufidah ini dikatakan dengan kalaman, yaitu ucapan yang sempurna. Al-jumlatu mufidah qad tatarakkabu min kalimatain, ya. Kalimat sempurna, jumlah mufidah kadang-kadang tersusun dari dua kata, ya, dua kata. Wa qad tatarakkabu min aksar, dan juga kadang-kadang terdiri dari dua kata lebih, ya, tergantung ya seorang pendengar bisa memahami makna tersebut. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, ya, artinya di mana pada kata-kata tersebut tentunya tersusun dengan secara sempurna. Inilah pembahasan kita terkait dengan jumlah mufidah, yaitu pelajaran yang pertama yang ada di buku teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ya kaidah bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar yang sudah disediakan oleh YouTube, ya. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب.